Guys, ini yang harus kalian lakukan sebagai investor dalam situasi Israel melawan Hamas saat ini. Yo guys, ini topik yang lagi panas banget dalam seminggu terakhir, yaitu Israel versus Hamas. Tapi jujur gue nggak begitu tertarik ngebahas hal ini dari sisi politik ya, karena gue tuh sangat cinta damai. Tapi kalau kalian tanya gue siapa penjahat yang sesungguhnya, jawaban gue selalu sama, yaitu donaturnya. Tapi di sini ya gue sebagai investor, gue mau bahas apa yang sebaiknya kita lakukan. Apakah beli logam mulia seperti emas atau perak, atau beli saham perusahaan militer yang secara langsung akan diuntungkan oleh situasi seperti ini. Seperti contohnya Lockheed Martin yang sudah naik 15% dari sejak tanggal 7 Oktober ketika pertama kali aksi serangan dilancarkan. Atau justru ini waktunya kita melirik emas digital seperti Bitcoin? Oke, kalian simak sampai habis ya. Nah, pertama gue bakal bahas dulu nih secara histori ya. Historically, dalam masa ketidakpastian geopolitik seperti ini, investor cenderung bakal ngumpulin safe haven aset, yaitu emas. Dan ini tuh udah terjadi selama berabad-abad terakhir. Kenapa? Ada 4 alasannya. 1. Nilai emas itu tidak ditentukan oleh pemerintahan maupun perekonomian manapun. Yang kedua, emas ini sudah digunakan sebagai store of value selama ribuan tahun. 3. Suplai emas itu terbatas. Berbeda dengan mata uang fiat yang dapat dicetak oleh central bank secara unlimited. Dan keempat, yang terakhir, emas itu liquid. Kalian bisa beli, jual, atau kalian perdagangkan di hampir seluruh dunia ini. Nah, keempat faktor inilah yang membuat emas historically selalu menjadi store of value di tengah situasi krisis maupun perang yang penuh ketidakpastian. Tapi saat ini zaman udah berubah. Sekarang kita udah memasuki era digital di mana hampir semua perilaku keuangan kita sudah terjadi secara digital. Kalau kalian mau kirim uang nih ke orang tua, kalian tinggal transfer. Mau belanja kebutuhan sehari-hari, bayarnya juga bisa transfer atau melalui dompet digital. Kalian pergi makan ke resto pun bisa bayar pakai QRIS. Secara pribadi, gue aja tuh sekarang ini udah jarang banget transaksi menggunakan cash. Paling cash gue itu cuma buat bayar parkir di Indomaret gitu ya. Sisanya semua udah serba digital. Dan gue meyakini dalam 5-10 tahun ke depan, suka atau tidak suka, perilaku keuangan kita bakal lebih di-push lagi untuk serba digital. Karena ya ekosistemnya pasti udah makin jadi lagi gitu. Kayaknya sih nggak mungkin deh kita balik lagi ke uang cash. Nah, jika memang perilaku kita mulai bergeser dari cash menjadi electronic cash, fisik menjadi digital, pertanyaannya apakah ada sebuah bentuk aset di dunia digital yang secara konsep mampu menyerupai emas, mampu untuk kita gunakan sebagai store of value untuk hedging melawan inflasi, suplainya pun harus yang limited atau terbatas. Terus nilainya juga tidak ditentukan oleh pemerintah maupun perekonomian manapun, dan yang paling penting adalah liquid. Bisa kalian beli, jual maupun perdagangkan kapan saja dan di mana saja. Percuma kan kalau kita beli tapi ujung-ujungnya nggak bisa dijual. Nah, jawabannya untuk pertanyaan ini itu hanya satu, yaitu Bitcoin. Saat ini tuh mulai banyak yang berpendapat bahwa Bitcoin dapat sepenuhnya menggantikan fungsi emas sebagai store of value. Tapi ada juga kubu yang berkata bahwa Bitcoin sebetulnya dapat menggantikan uang karena Bitcoin sudah memenuhi seluruh fungsi maupun sifat uang. Nah, perdebatan ini terus berlanjut. Apakah Bitcoin benar-benar sebuah emas digital atau apakah ini tuh hanya permainan dari segelintir elit global maupun para whales mengingat harganya yang terlalu volatile. Tapi yang jelas, perang dan konflik selalu memicu ketidakpastian, dan hal ini tentu dapat mengguncang global market. Konflik yang berkepanjangan dapat menjadi sangat menguntungkan untuk saham-saham di sektor defense and aerospace maupun sektor energi. Namun di saat yang bersamaan, sektor travel and tourism maupun finance bisa terkena getahnya. So guys, buat kalian yang interest untuk belajar lebih dalam mengenai Bitcoin dan aset kripto lainnya, jangan lupa untuk klik follow ya. Dan kalian juga bisa cek link di bio gue untuk join grup Telegram gue untuk diskusi maupun untuk lihat partner-partner gue dalam belanja aset-aset kripto.